Nah, halo. Halo, Nah, ini udah lumayan lancar biasa nih, nih Reza. urusan sinyal. Yoi. Biasanya sih gue kalau kurang lancar suka ganti dari WiFi atau pakai pakai data. Kadang-kadang WiFi juga suka ngadat gitu, nggak tahu kenapa gitu. Ya ini gue pakai data nih, Apa kabar, mudah-mudahan Reza? lancar. Baik, baik Mas Asra, gimana sehat? Sehat-sehat. Lagi di mana sekarang? Semenjak kasusnya makin meningkat, dirumahkan lagi nih WFH, jadi Di rumah makan lagi. balik ke Bandung. Mending makan lagi sama kantor ya. Kantornya di mana sih lo, Reza? Kalau gue secara profesional selain Parti Gastronomi, Heeh. kerja untuk FAO atau Badan Pangan Dunia, Oke. kantornya di Menara Tamrin. Oh, di Jakarta. Nah, Oh, Bamin. Oke, biasanya oke. sih di Gue Jakarta. pikir kantor lo di Bandung juga gitu. Enggak, kalau yang di Bandung Ipin sama Seto yang base-nya di Ipin. Bandung. Oke. Gua Ipin nama ini si putra daerah. Putra daerah, oke. Ipin nama Seto tuh dua orang dari Parti Gastronomi juga ya. Betul, betul, betul. Ada siapa lagi di Parti Gastronomi, Reza? Sebenarnya membernya, wah member kayak band. Bertiga, Ipin, Seto, Heeh. sama saya. Tapi ada seorang sosok eh, feminim di belakangnya yang running bisnisnya Parti Gastronomi namanya Cedina. Oke. Jadi sebenarnya buat teman-teman kios yang lagi denger nih, Parti Gastronomi itu apa sih? Halo, Reza. Ya, halo. Boleh lo jadi Parti Gastronomi ini sebenarnya apa? Kalau lo bisa jelasin ke teman-teman kios yang lagi dengerin. Halo. Tadi keputus ya? Oke, mungkin kita terima accept juga dari Seto ya. Ini Seto salah satu eh, anggota. Halo. Halo, selamat malam Seto. Malam, malam, malam. Sorry, sorry. Nggak apa-apa. Jadi mungkin karena gangguan sinyal di Reza, mungkin kita bisa. Seto, makasih udah bergabung juga. Ya, Oke, nanti kita coba bergabung lagi dengan Parti Gastronomi ya, kalau udah join. Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ntar ada yang invite. Oh, ada yang ini nih, Parti Gastronomi baru kirim invitation lagi untuk bergabung. Berarti ini lo posisi Jakarta di Bandung, Lagi di Solo hari ini. oh lagi di Solo. Iya. Ini dengan acara kerja atau ada hubungan dengan Parti Gastronomi? Lagi ada acara kerjaan, lagi ada live cooking di sini, di Solo. Oh, oke. Jadi sebenarnya, gue mau cerita sedikit sih kenapa akhirnya gue menghubungi Reza itu dari temen gue. Jadi bulan ini di Kios Jokes tuh kita ingin lebih banyak membahas tentang makanan yang diproses secara fermentasi. Karena dari kita juga kita senang membuat makanan fermentasi seperti Khalil, dia belajar membuat tempe, terus ada Poppy, dia belajar membuat gue lupa minuman, pokoknya lupa dari fermentasi tersebut. Makanya kenapa kita ngobrol-ngobrol malam ini dan dihubungkannya dengan kalian gitu, dengan Parti Gastronomi yang pas banget 2019 lalu udah buat tour Delicious Road ya ke 8 kota di Indonesia. Betul. Oke. Gue dari kecil udah sering dengar sih fermentasi tahu. Beberapa yang pasti yang paling terkenal di Indonesia kan tuh tempe lah ya. Tempe atau kalau di luar buat wine atau roti termasuk fermentasi nggak sih kalau roti? Roti ya? Roti juga ya. Tapi ketika gue lihat dokumenternya Parti Gastronomi yang Delicious Road, banyak makanan Indonesia ternyata yang dibuat dengan cara fermentasi gitu ya.
seperti Banyak Ya, banget betul, banget. betul. banyak banget dan salah satu alasannya karena kalau yang gue baca-baca karena untuk penghematan. Jadi zaman dulu mereka misalnya kayak yang di Banjarmasin mereka nelayan, cuma ketika mereka nggak nelayan mereka sengaja mengeringkan ikan itu ketika mereka berladang. Jadi mereka punya makanan Ya. yang diawetkan gitu. No Nah, food waste club. iya, no food waste, betul. itu orang Asia banget sebenarnya ya. Kayak semua diambil gitu dari daging atau dari ikan gitu. Dari Betul. tanaman juga. Tadi di awal-awal gue sempat nanya ke Reza, sebenarnya party gastronomi itu apa sih? Party gas tadi keputus ya. Jadi sebenarnya sih by the way thank you nih Mas Asra dan teman-teman dari Kesojo Chaos. Jadi teman-teman, perkenalkan kami dari Party Gastronomi, ada saya, Reza, ada Seto, ada Ipin yang berhalangan hadir karena lagi sekolah COVID. Oh, semoga cepat sembuh ya, Ipin. Amin, amin. Nanti mau jadi sarjana bentar lagi. Sama ada manajer bisnis kami, Dina. Nah, kami itu sebenarnya kolektif lintas disiplin yang aktif ngomongin soal budaya fermentasi di Indonesia melalui konten online ataupun offline. Kenapa lintas disiplin? Karena tadi sempat kenalan dikit kali ya, kalau gue kerja untuk Badan Pangan Dunia, atau gue senang kalau disingkat aja gitu, kalau gue tuh praktisi pertanian. Seto sebagai food anthropologist dan Ipin sendiri adalah praktisi desain gitu. Jadi ada 3 disiplin yang berbeda-beda, tapi kita coba nyeritain hal-hal di balik budaya fermentasi di Indonesia gitu. Wah, ada Kang Harnas nih, guru kita nih. Oh ya. Nah, tadi gue udah sempet nyinggung kan, gue tahu banyak dari kecil fermentasi, cuma gue nggak benar-benar tahu fermentasi itu apa. Gue ingat sih dulu SD kayak pernah belajar deh. Sebenarnya fermentasi itu apa sih? Apa sih yang dibuat jadi bisa menghasilkan makanan seperti tempe itu? Misalnya. Kalau gue kayaknya kalau fermentasi sih gampangnya nge-googlingnya gitu ya. Kalau keyword-keywordnya tuh yang paling sering muncul itu adalah bagaimana sih ada proses di mana mikroorganisme kayak ragi, bakteri, jamur gitu ya merubah sebuah senyawa lainnya menjadi bentukan lain gitu. Nah, tapi kalau gue secara pribadi sih menganggap fermentasi itu adalah cara bertahan hidup. Kalau Bertahan hidup, oke. Nah, kalau gue tadi seperti yang Mas Asra bilang gitu, kalau fermentasi adalah budaya bertahan hidup dari dulu di Mesopotamia sampai kalau kita lihat di Indonesia adalah fermentasi itu the way of survive ya kalau buat gue mah gitu. Mungkin pas itu ada yang mau ditambahin. Iya, sebenarnya kalau secara culture sih sebenarnya fermentasi ini kan pengetahuan masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sebetulnya. Mengelola sumber daya makanan dengan cara menambah lama simpan gitu. Nah, fermentasi ini tuh fungsinya untuk itu. Jadi ketika makanan difermentasi terus umur simpannya menjadi lebih lama, manusia bisa mengerjakan yang lainnya gitu. Jadi tidak melulu harus produksi pangan setiap saat, tapi dia juga bisa mengerjakan pekerjaan lainnya ketika makanan itu sudah aman gitu, sudah stoknya udah aman gitu. Gue jadi ingat bukunya Yuval yang Sapiens, sempat disinggung soal bagaimana umat manusia itu maju karena mereka berhasil menetap dan bertani, terus disimpan makanannya. Ada bisa surplus jadinya kan. Ada surplus, mereka bisa melakukan hal yang lain, benar juga sih. Betul. Dan menarik itu sebenarnya banget. Evolving sih, bukan evolving, itu tuh ada kan dulu kita hunt and gather gitu ya, nenek moyang kita gitu. Di situ ya tadi hunt and gather kan nggak selalu ada gitu, jadi harus disimpan tuh, nempel terus. Ya.
Ya, menarik sih yang Reza bilang tadi itu. Gua nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Kalau fermentasi itu adalah budaya surviving, apa sih surviving culture jadi ya. Jadi gimana lo bisa survive. Ya, ya. Ya, Nah, tadi gue juga sempat nyinggung sedikit di awal-awal sama Reza. Kalian juga udah tour kan ya 2019 lalu. Tuh nggak salah dilanjutin lagi tahun berikutnya ya. Tour 8 kota itu. ya 8 kota itu di 2019 sebetulnya. Oke. Nah, lalu diakhiri dengan kita bikin buku dan juga film dokumenter. Judulnya Delicious Rot. Nah, di tahun 2020 itu rencananya kita mau melanjutkan tour lagi untuk meneliti makanan fermentasi, dan juga rencananya pada saat itu kita mau ke beberapa negara di Eropa untuk pemutaran film dokumenternya, tapi kondisi berkata lain kan waktu itu. Jadi kita semua harus diam di rumah gitu. Akhirnya di 2020 itu kita mencari cara lain untuk tetap mengulik kuliner Indonesia, tetap mendiskusikan kuliner Indonesia dengan kita membuat, pada saat itu kita buat webinar 8 episode gitu. Jadi dengan webinar itu kita undang narasumber dari berbagai daerah. Misalnya ketika kita ngomongin Sumatera, kita undang narasumber ahli kuliner di Sumatera. Ketika di Sulawesi, kita undang ahlinya di Sulawesi gitu. Jadi justru dengan webinar ini malah dengan pandemi ini malah wah ternyata diskusi itu gampang ya. Yang jauh-jauh tuh menjadi kecil. Kalau dulu kan kebayangan mau ngundang seminar gitu, ngundang orang dari jauh tuh berbagi dulu kan gitu. Ya, betul. Ada untungnya juga ya nih masa pandemi ini. Benar, jadi kayak sekarang ini gue bisa ngundang kalian kan, tanpa kalian harus datang dari Bandung ke Jakarta misalnya gitu. Betul. Kalau dulu kan udah harus bikin setup diskusi di ruangan, konsumsi gitu kan. Iya. Sekarang konsumsi sendiri-sendiri ya. Tapi gue kepikiran tuh waktu nonton si Delicious Rot ini nih, perjalanan kalian 8 kota itu, kenapa sih kalian tuh waktu itu berempat ya nggak salah, masih ada Acong nggak salah ya. Kenapa kalian sepakat untuk mengangkat si fermentasi ini? Karena nggak banyak, kalau gue perhatiin kayak orang ngeliat fermentasi, nggak tahu ya, gue merasa fermentasi itu kayak yang bukan hal yang tanda kutip serius untuk digeluti misalnya. Oh, dulu juga kita sebenarnya mah nggak yakin. Jadi dulu tuh kita dapat sebuah project atau kesempatan gitu untuk jalan-jalan ke 8 kota. Nah, tapi kita nggak pengen cuma jalan-jalan dan masak gitu ya. Kita pengen melakukan sesuatu, nah tapi harus ada benang merah ceritanya gitu. Suatu hari kita drafting apa ya, duren apa gitu ya. Terus nggak ada yang keren nih. Udah kita endapin dulu gitu. Sampai suatu hari kita ngulang nonton film dokumenternya Michael Pollan dari bukunya si Cook itu. Terus di satu part ada salah satu ilmuwan namanya Ben Wolf bilang proses fermentasi itu dia sebutnya Delicious Rot. Wah, itu langsung kita pause si filmnya. Wah, ini kece banget nih namanya Delicious Rot. Ngomongin fermentasi apa? Ya boleh. Pada saat itu juga nggak yakin bahwa fermentasi itu it's something yang bakal orang banyak dengerin sih gitu. Tapi setelah kita jalanin, wah ternyata edan sih gitu. Fermentasi itu banyak yang ternyata banyak teman-teman juga yang menggeluti fermentasi. Terus sekarang pandemi bawa orang untuk justru menggeluti lagi, jadi lebih banyak temannya sih sekarang. Senang. Yeah. Gue jadi inget beberapa tahun lalu waktu pertama kali gue kenal fermentasi lokal ya, tahun 2010 nggak salah, itu pertama kali gue 2008 dikasih fermentasi salak waktu gue di Solo apa Jogja gue lupa gitu. Itu pertama kali ternyata gue baru ngeh tentang fermentasi lokal selain kayak tempe yang kita tahu gitu atau tape gitu.
Ya Ah, banyak sih sebenarnya, um, banyak banget ragamnya sih kalau kalau ngomongin fermentasi di Indonesia. ya. Um, apa ya maksudnya selain selain tempe, es tempe atau apa lagi tuh tape ya. Uh, 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 selain itu apa sih sebenarnya kan udah kalian sebut juga di dokumenter kalian. Ya, Bisa mungkin disebutkan beberapa fermentasi khas Indonesia yang nggak banyak orang tahu gitu. oke. Ya, sebenarnya kalau dari buku yang udah kita tulis, kita membahas yang pertama itu ada Dadia, fermentasi susu kerbau dari uh, Sumatera Barat, Minangkabau. Terus ada tempoyak, fermentasi durian dari pada saat itu kita dari Palembang. Terus ada tempe mendoan di Purwokerto, ada sayur asin, ini hampir di semua pecinan ada, tapi penelitian kita di Semarang. Terus ada iwak pakasam itu di Banjarmasin. Okay. Jadi dia fermentasi ikan yang menggunakan sangrai beras dan garam. Jadi bukan dikeringkan tapi dia dibiarkan basah gitu si ikannya. Namanya iwak pakasam, jadi rasanya agak masam gitu. Terus juga ada bakasang di Manado waktu itu. Jadi bakasang adalah fermentasi perut ikan yang difermentasi dan biasanya digunakan untuk cekalan sambal gitu. Lalu ada ikan jambrong di Samarinda. Oke. Gitu. Itu awal mula kalian bisa menentukan fermentasi tersebut itu bagaimana asalnya? Maksudnya Ya, di Padang kita harus ini, yang di Manado kita harus yang ini. sebelum kita berangkat kita udah riset literatur dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya riset bukan riset literatur ya, apa ya? Kita udah baca dulu gitu literatur sebelumnya, terus nanti biar pas kita sampai ke lokasi kita udah tahu mau neliti apa gitu. Jadi pada saat itu setiap kali kita turun pesawat, masuk mobilnya mobil rental biasanya gitu, kita udah langsung nanya supirnya, Mas, misalnya kalau mau cari dadiah di mana nih di sini? Wah, nggak ada nih di Padang dadiah katanya, udah jarang katanya. Terus kita ketar-ketir kan udah sampai Padang nih, gila nggak ada dadiahnya. Kita mau neliti apa gitu kan? Iya, iya. Akhirnya tanya sana sini sampailah ke dinas pariwisata. Ada satu orang dinas pariwisata dan dia bilang, kalau dadiah sekarang itu masih ada di Solok katanya. Berangkatlah kita ke Solok. Kira-kira 2 jam lah dari kota Padang gitu, berangkat ke Solok untuk cari orang yang masih produksi dadiah di daerah air dingin, namanya Nagari Air Dingin. Nah, akhirnya sampailah kita di sana, terus ya neliti. Begitu juga di kota-kota lainnya sama seperti itu. Okay. Jadi menariknya, bukan menarik sih, mungkin apa sih, banyak ada beberapa yang fermentasi tersebut malah bukan jadi hal yang umum lagi dilakukan oleh masyarakat lokal ya ternyata ya. Betul, udah nggak dikonsumsi, bahkan kalau anak-anak muda gitu banyak yang udah, beberapa udah nggak tahu. Ya kayak dadiah itu pas di dokumenter kalian dibilang sama ibu-ibu di Padang kalau itu hanya dikonsumsi oleh bapak-bapak untuk meningkatkan stamina. Iya. Stamina setelah beres berkebun. Setelah beres berkebun, iya. Terus seperti juga cerita Toco di Medan yang pabriknya nggak mau Betul. Kalian tidak diperbolehkan untuk masuk karena itu sebenarnya rahasia turun-temurun ya. Iya. Walaupun sebenarnya tauco ya, kita udah datang ke beberapa pabrik tauco sih sebetulnya, cuman ketika itu biasanya kan kita punya kedekatan dulu sama ownernya, baru kita penelitian. Nah, pada saat itu kan waktunya hanya 3 hari tuh di Medan kan. Jadi kita mau masuk ke pabrik siapa gitu kan, nggak tahu. Datang udah bawa kamera banyak gitu kan, takut juga kan dikira investigasi kan gitu. Iya. Selain dadiah yang udah hampir tidak dikonsumsi oleh masyarakat lokal, apalagi tuh yang seperti itu yang tidak, udah bukan jadi makanan umum.
Hmm, apa ya? Cukup banyak sih kayaknya. Sorry nih. Kalau kalau Keluar dari masuk 8 terus. ya, kalau dari 8 kota kayaknya yang udah nggak dikonsumsi masyarakat umum apa ya selain Dadia ya? Yang lainnya Makassar. masih dikonsumsi. Tempoyak ya masih ya tempoyak. Wah, tempoyak kan dia diaplikasikan dalam banyak menu ya. Oh, oke. Gulai tempoyak gitu kan. Makassar juga Bakasang. Bakasak juga. Tapi Kita ini Bakasang kemarin sempat kita putus asa juga sih waktu itu pas lagi mau dokumentasiinnya karena kita berbekal bahwa nyari bakasang di Manado gampang. Ya, ternyata nyari ke nggak segampang itu ya. 4 pasar apa 5 pasar gitu baru nemu itu juga. Eh, Ternyata kita juga baru nemu. Dan di pasar ke-5 itu cuma ada satu jongkok yang jual bakasang gitu. Bakasang. Menurut kalian kira-kira kenapa seperti di Dadia di Padang itu atau di Sumatera Barat menjadi makanan yang langka? Oke, kalau untuk di Padangnya sendiri dia langka karena yang pertama dia diambil dari susu kerbau. Nah, terus kerbaunya sendiri udah jarang di kota Padangnya kan. Oke. Nah, jadi produksinya juga udah mulai terbatas. Terus juga bisa jadi memang karena ya orang udah nggak ngelihat itu sebagai apa ya, sebagai makanan sehari-hari gitu karena nggak pernah lihat kan gitu. Iya. Atau mungkin karena kurang, tanda kutip, kurang seksi. kurang modern. Itu butuh penelitian. Maksudnya saya nggak berani bilang itu karena tentunya kita butuh penelitian lebih lanjut ya untuk itu. Tapi yang menarik adalah ketika kita datang ke satu kota itu waktu Delicious Road itu kita datang ke satu kota itu kita bikin acara di kayak di restoran gitu atau di coffee shop gitu yang datang banyak orang anak muda gitu acara. Nah, kita sempat tanya Dadia gitu, banyak yang apa itu Dadia gitu. Jadi mereka juga nggak dapat pengetahuan tentang Dadia itu. Jadi bisa jadi bukan nggak seksi gitu, bukan kurang seksi, tapi memang tidak tertransfer aja pengetahuannya. Nggak tertransfer pengetahuannya, oke. Jadi dan yang gue lihat menariknya kalau di kalian lakukan itu di semua 8 Michael kota Pollan itu adalah pernah ngomong gini Mas Astra. Iya, gimana Michael Pollan? Ya. Jadi sorry, Michael Pollan tuh pernah bilang bahwa ini mungkin yang apa tadi Seto sampai ini. Jadi ada termsnya taste of decay kalau kata Michael Pollan. Jadi taste of decay itu taste of decay, oke. Iya, hilang lagi. Kita dulu pernah punya dua buku Michael Pollan tuh, saya udah nggak ada. Omnivore's Dilemma sama yang gambarnya kacang. Apa sih, gue lupa, warna hijau. Wait. Lupa tuh, Saya lupa. pernah dulu. Itu buku ini saya dulu. Buku skripsi ya. In Defense of Food bukan sih? In Defense of Food. Oh iya. Jadi kebetulan salah satu sukarelawan, kita menyebutnya sukarelawan Kios Ojo Kios itu belajar tentang public health. Jadi dia baca buku itu. Saya belum lihat gitu, tapi saya nggak sempat baca. Ya seru sih. Michael Pollan ngasih banyak insight sebetulnya buat studi food antropologi sebetulnya. Iya. Kita bisa bahas khusus nanti soal Michael Pollan di sesi yang lain. Oke, gua harus nonton video-video dulu biar ngerti tentang Michael Pollan nih.
tadi soal kita menyebut tadi, gue bilang yang menarik, yang gue perhatiin ya, kalian tuh di 8 kota itu merekonstruksi makanan fermentasi lokal itu ke makanan baru dalam tanda kutip ya. Kenapa, apa yang mendasari kalian untuk membuat hal tersebut, dan bagaimana respon para masyarakat lokal saat kalian mempresentasikan makanan baru tersebut? Oke. Jadi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya Delicious Road Tour ini sebenarnya awalnya adalah kita dapat kerjaan untuk masak di 8 kota. Jadi ada kerjaan sponsor bikin acara di 8 kota, kita dapat kerjaan untuk masak di 8 kota. That's it. Jadi intinya kita datang, kita masak, mau masak apa aja, mau masak sop buntut di 8 kota aja nggak masalah sebetulnya. Nah, cuman pada saat itu kita mencoba apa ya, sayang nih kita udah pergi ke 8 kota, kita nggak create something gitu. Nah, akhirnya ketemulah kan si benang merahnya makanan fermentasi. Terus kita coba ulik, jadi kita coba masak itu dari bahan baku yang kita dapat di pasar setempat. Gitu. Nah, jadi kita setiap kali datang ke satu kota, kita akan datang ke pasar tradisional, terus kita lihat ada apa aja di situ dan bisa dijadiin apa gitu. Nah, kenapa kita bikin menjadi makanan yang fancy gitu tanda kutip? Ya sebenarnya karena pada saat itu awalnya karena kita akan hadir akan live cooking di tempat yang anak muda semua gitu. Nah, ketika kita mau misalnya kita lagi ngomongin dagiah gitu, ketika kita mau serving dagiah dengan menu aslinya gitu, tentunya tidak ada kebaruan atau uniqueness dari Party Gastronomi sendiri juga kan. Akhirnya kita coba create itu menjadi seperti nachos gitu, karena ketika pergi ke pasar raya Padang waktu itu ada kayak emping-emping dari singkong gitu kayak. Nah terus akhirnya wah ini bisa nih kita jadiin kayak nachos nih. Akhirnya kita goreng, terus kita taruh si dagiahnya jadi kayak tzatziki sama ada salsanya di atasnya gitu, jadi kayak nachos gitu. Terus kita kasih nama Lama Bana Nachos gitu. Lama tuh artinya enak ya? Iya, enak Lama bener. tuh enak ya? Enak bener ya, Lama Bana ya. Menarik, tapi mungkin juga karena salah satu strategi karena tempat yang kalian live cooking itu tempat anak-anak muda juga. Respon mereka bagaimana? Ya, mau jawab ya? Oke. Coba jawab singkat ya, takut keputus lagi. Belum hilang, ya jawab dulu. Nggak apa-apa. Responnya luar biasa sih. Kita juga nggak nyangka. Sebenarnya ya tadi kita nggak berbekal dengan ekspektasi bahwa fermentasi itu bakal jadi sesuatu yang menarik untuk diobrolin gitu. Tapi pas ternyata dengan strategi yang tadi Seto ceritain, ternyata kalau bahasa Sundanya matil gitu. Jadi ternyata memancing anak muda untuk nanya. Yang kita nggak duga-duga adalah setiap kita beres masak gitu ya, kan itu acara musik sebenarnya. Setiap kita beres acaranya beres gitu, selalu banyak yang nyamperin, tadi apa, terus kayak ngajak ngobrol gitu, kayak punya teman baru. Wah, kita kayak anak band nih. Jadi lucu gitu. Malah ya bandnya malah dikacangin, kita yang disamperin, lucu juga gitu. Iya. Jadi kita juga bikin ini kan. Jadi pas kita live cooking itu kita bikin kayak zin gitu di sampingnya, jadi orang bisa ambil dan bisa baca sebenarnya ini makanan apa yang kita buat gitu. Atau kita mau ngangkat menu apa. Nah terus tapi sebelum itu juga kan banyak juga yang nggak baca kan gitu, banyak juga yang nggak tertarik untuk ambil zin itu. Akhirnya pernah lagi di Banjarmasin waktu itu, saya masak iwak pakasam. Jadi kita bikin kayak sandwich gitu, terus di dalamnya iwak pakasam dan diserving. Sebenarnya iwak pakasamnya itu biasa dimakan, terus di dalamnya juga ada sambal dari
seperti buah mangga, namanya aku lupa. Nah itu juga biasa diolah sama mereka, sama kita masukin ke dalam, ampalam, sama kita dimasukin ke dalam roti gitu, ke dalam hotdog bun gitu, terus kita suruh tebak orang-orang ini apa gitu. Rasanya familiar sih, tapi apa ya? Padahal kita udah nanya dulu sebelumnya, ini iwak pakasam tuh kalau orang sana kalau dimasak sama apa? Oh, ini iwak pakasam tuh digoreng, makan sama nasi panas sama sambal ampalam kayak gitu. Ya udah kita recreate itu kan, tapi ditaruh di hotdog bun gitu. Terus apa ya ini ya gitu. Akhirnya pas kita cerita, oh ternyata bisa gini juga ya iwak pakasam gitu. Selama ini juga mungkin karena kita juga kan, kita kalau ngebayangin makanan itu pasti yang muncul adalah memori kita akan makanan tersebut. Jadi ketika kita ngelihat bentuknya lain tuh nggak ada memori bahan makanan itu di dalam benak mereka gitu kan. Iya. Padahal ingredient dalamnya tuh udah mereka konsumsi sehari-hari gitu. Iya gitu. Selain dadia, iwak Pakasam tadi? Iwak pakasam. Ya. Iwak pakasam. Boleh ceritain lagi di kota lain yang kalian lakukan, fermentasi apa aja lokal, dan apa yang kalian lakukan dalam merekonstruksi makanan tersebut? Eja dulu sebelum hilang. Kemarin sih sebenarnya gue jalan tuh ke Palembang sama Manado. Jadi yang paling unik sih salah satunya menu yang kita create itu bentar ya, lihat contekan dulu. Itu yang tempoyak ya. Tempoyak. Jadi waktu di Palembang itu gue nyari namanya. Jadi sama sebenarnya kayak iwak pakasam gitu. Orang-orang udah, apalagi anak mudanya itu udah nggak mengkonsumsi lagi si poyak itu gitu. Jadi tempoyak itu juga udah jadi kayak sesuatu yang usang gitu di sana. Dan kita juga kalau misalnya nyari si tempoyaknya itu udah agak sulit gitu, kecuali kita ketemu ke rumah makan yang memang ngebolehin kita untuk dapetin si tempoyaknya gitu. Nah kemarin itu kita bikin, ini juga nyelonnya nggak kelihatan ya, namanya kroket wong kito. Jadi kita bikin kroket terus dalamnya tuh kita bikin saus tempoyak gitu, agak asam manis gitu kita bikin. Dan orang-orang juga sama sih kayak pas iwak pakasam itu, si experience-nya tuh orang-orang nggak ada yang nebak gitu. Bahkan ada yang paling lucu adalah pas ini dia pokoknya nambah kalau nggak salah ya. Dia tuh nambah beberapa kali, gue inget soalnya karena dia nambah dan ngajak ngobrol. Terus abis itu pas dia minta nambah, terus udah gitu beres acara, terus dia ngobrol, "Bang, kerokitonya enak banget bang." "Oh ya, makasih. Isinya apa bang?" "Itu tempoyak." "Hah? Seumur hidup saya nggak pernah makan durian bang." Padahal dia orang Palembang yang nggak pernah makan durian seumur hidup. Makanya hidup di Palembang, di mana duriannya tempoyak pusatnya di situ, tapi dia nggak pernah makan durian dan tempoyak gitu. Terus pas sama kayak Seto bilang gitu, bahwa ternyata nipu orang kalau misalnya pengen gue nggak suka makan durian, ya rubah aja bentuknya gitu. Iya. Pasti akan tertipu dan dia akan makan. Tapi buat teman-teman yang lagi dengar nih, bisa jelasin singkat si tempoyak itu apa sih sebenarnya? Tempoyak itu sebenarnya kalau misalnya setidaknya di Palembang gitu ya, sama para pengrajin atau di rumah-rumah warga di sana itu biasanya duren-duren yang masuk angin tuh durian yang ada belah gitu, buahnya tuh biasanya nggak terjual dengan harga yang baik, terus akhirnya dibeli atau
misalnya sama tukang durennya memang dibelah sama dia, kupas dagingnya. Karena menurut orang sana sih kalau misalnya duren masuk angin tuh rasanya kurang nampol lah gitu. Kurang enak. Oke. Jadi dipisahkan dagingnya sama bijinya, lalu hanya dikasih garam, lalu ditutup. Oh sorry, ada satu yang unik yang sering dilakukan orang Palembang. Saya tanya juga alasannya kenapa, mereka nggak tahu. Jadi biasanya sebelum ditutup, si lapisan atas dari tempoyaknya itu dikasih cabai merah besar 1 biji, udah tek, lalu ditutup. Terus pas saya tanya gunanya apa sih cabai, nggak tahu. Ini saya diajarinnya gini, selalu ditanyain ke ibu-ibu yang bikin di rumah makan, terus ke pengrajin atau pedagang duren gitu. Jawabannya sama. Udah mistis aja ya, kayak apa sih, udah kebiasaan gitu. Seperti kayak aduh lupa gue minuman apa tuh, ada minuman dari Italia yang kalau minum itu harus ada 2 biji kopi. Atau kenapa gue juga. Minuman alkohol gitu, lupa aku namanya apaan. Harus ada 2 biji kopi. Biji kopi juga nggak dimakan juga sebenarnya, cuma buat ditaruh aja gitu. Kebiasaan. Kebiasaan turun-temurun. Tapi gue sebenarnya udah lumayan berapa kali lumayan sering ke Palembang. Dan nggak pernah sedikit pun orang lokal sana, nggak pernah sekalipun orang lokal sana ngasih tahu kalian harus makan tempoyak gitu. Pasti dikasihnya duren-duren doang, duren aja gitu. Gue jadi mikir kenapa cuma duren aja ya. Kita malam-malam ke pasar duren, beli duren. Tapi nggak pernah tuh dikasih tahu tempoyak gitu. Sedangkan kalau gue lihat kayak mungkin nggak dekat sih, maksudnya kan itu tempoyak di serve-nya dengan pulut, bukan sih pulut. Biasanya jadi saus buat ketan, salah satu. Iya, soalnya itu juga dengan dekat, kurang lebih kayak tradisi orang Aceh juga punya seperti itu, duren. Tapi kalau orang Aceh itu bedanya adalah itunya juga dimasak, biji duren juga dimasak. Biji dimasak terus dihancurin, terus dimakan dengan duren yang dihancurin juga, itu buah durennya, daging durennya sorry. Dengan nasi pulut, ketan pulut itu juga. Sama. Beda-beda sih, beda-beda tiap daerah punya cara sendiri untuk menikmati tempoyak gitu. Iya. Terus udah ada tempoyak, ada apa lagi yang bisa diceritakan? Kayak saya di Medan kemarin, jadi waktu itu saya ke bagian Medan, Padang, Purwokerto, Semarang, Bareng Eja, sama Banjarmasin. Nah, Banjarmasin udah tadi, Padang udah. Nah, di Medan pas neliti tauco itu sebenarnya kita mau masak apa ya pakai tauco ya? Karena kita cobain dulu tuh pas udah dapet tauco, terus kita nyobain nih masakan tauco yang di Medan nih kayak apa nih rasanya. Pas kita cobain di restoran seafood ada tumis tauco gitu, ternyata memang makanan di Medan nih kalau asin kenceng gitu, berani gitu, asinnya pedes berani juga gitu. Jadi emang rasanya kontras banget gitu kalau jadi langsung nendang gitu. Kita kalau nyobain tuh nggak usah dicari, rasanya udah jelas gitu. Nah, tapi pas sambil jalan-jalan kita ngeliat banyak tukang lemang nih gitu. Banyak tukang lemang, terus wah gimana kalau kita bikin, jadi ceritanya kita punya gambaran tentang kalau di Bandung itu ada ketan bakar. Di Lembang tuh kalau kita pergi ke Lembang ada ketan dibakar pakai saus sambal oncom, ada serundeng di atasnya. Nah, akhirnya kita kepikir, wah sini banyak tukang lemang nih, bentuknya bulat-bulat. Gimana kalau kita bikin, waktu itu dari lemang, udah kita bikinin aja sushi Medan, bilangnya sumet. Jadi lemang yang bulat itu, akhirnya kita bungkus pakai nori waktu itu. Terus di dalamnya dikasih sambal kayak sambal oncom, tapi sebenarnya sambal tauco. Tauco, terus di atasnya ditaburin serundeng. Jadi mirip dengan ketan bakar di Bandung, tapi ini kita kasih nori ini di luarnya. Jadi kayak sushi ya? Iya, kita sebut dia sushi Medan.
Sushi Medan. Menarik. Gitu. Eh, banyak banyak jadi mungkin jadi kuliner baru karena eh, asimilasi berbagai budaya ya. Betul, betul, betul. Ya, Kebetulan gue jadi ketika ngomongin asimilasi atau akulturasi budaya dari makanan, justru itu sebenarnya yang kami lihat dari perjalanan kami di 8 kota gitu. Kita ngelihat gimana sebenarnya pengaruh kebudayaan itu masuk ke kota tersebut dan hadir dalam masakan-masakan yang ada yang bisa kita cicipin bersama-sama gitu. ya. Seperti Reza pernah bilang di salah satu wawancara kalau kecap itu sebenarnya masuk ke Indonesia awalnya bukan kecap manis ya, tapi kecap asin. Cuma Betul. akhirnya mengamodifikasi karena mungkin dengan selera masyarakat Indonesia saat itu kurang menyukai yang asin-asin, jadi dibuat yang manis. Ya. Seperti kita juga buat tempe, kan tempe kedelai kuning juga dari Cina asalnya kan datangnya, bukan asli Indonesia gitu. Kedelainya, tapi sebelumnya kedelai maksud gue kedelainya ya. Dengan kedelai warna hitam. Ya. Ya. Kalau tadi lo udah sedikit menyinggung, saya tahu apa yang lo dapet dari perjalanan si tour 8 kota Delicious Road ini. Kalau dari Reza, apa yang lo dapet dari perjalanan ini? Kalau dari gua sih dua kata, sangat jenius. Itu kayaknya predikat untuk nenek moyang kita ya, di mana Indonesia itu diberkahi dengan titel mega biodiversity country gitu ya. Lalu matahari ada 1 tahun penuh, lalu hanya 2 musim gitu, dan tropical country gitu. Nenek moyang kita bisa survive untuk menghadapi kondisi kayak gitu. Mungkin dulu gue sampai kepikiran, mungkin dulu kalau orang ya nenek moyang kita bilang hal-hal yang supernatural tuh ya, mungkin mikroorganisme gitu ya, ragi itu dulu tuh kayaknya mistis gitu ya. Iya. Lanjutin Reza. Nah, ada lagi. Lanjutin ya. Dulu kan nggak bisa ngelihat mikroorganisme. Ya. Gimana, Za? Lanjut aja. Masih ada ya? Masih. Oh, iya, ya mungkin dulu kan mikroorganisme proses fermentasi itu mungkin dianggap gaib ya. Jadi supranatural gitu. Dan nenek moyang kita bisa mengolah itu gitu. Itu jenius sih menurut saya. Kalau dari lo, saya tahu ada yang mau ditambahin tentang perjalanan ini, apa yang lo dapet dari yang lo dapetin dari perjalanan ini? Ya selain karena basicnya food anthropologist, jadi selalu melihat makanan dengan kaitannya dengan kebudayaan setempat gitu, yang tadi udah disebutin. Tapi di sisi lain juga kita bisa lihat gimana kemudian nenek moyang kita ini bisa beradaptasi dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan ekosistemnya, sesuai dengan tempat dia hidup gitu. Yang punya sumber daya ikan air tawar yang melimpah, akhirnya mereka juga mengembangkan pengetahuan membuat iwak pakasam gitu. Yang punya kebun duren super banyak di Sumatera gitu, pohon durennya ada di mana-mana, akhirnya keluarlah tempoyak gitu. Nah, ya ini menarik gitu ketika gimana sebetulnya orang leluhur kita, nenek moyang kita dulu itu
mengembangkan pengetahuan itu gitu. Dan misalnya kalau kita lihat di prasasti gitu misalnya, walaupun ini di prasasti nggak ada yang ngomongin fermentasi, tapi cara pengawetan makanan gitu ya, dengan cara diasinkan, misalnya daging asin kayak dendeng seperti itu, dari 900 Masehi gitu, di prasasti Pamulan itu udah ada gitu. Nah, atau prasasti Rukam di 1907 gitu, dia udah nyeritain gimana masyarakat pada saat itu mengawetkan makanan sebetulnya. Oke. Lo toh sebagai food anthropologist menemukan kesamaan nggak sih fermentasi di Indonesia dengan di negara-negara lain, terutama yang iklimnya sama? Ya sebenarnya kalau saya melihatnya fermentasi ini bisa berbeda-beda bentuknya, sama-sama sayur gitu, sama-sama sawi. Di kita jadi sayur asin gitu, di Korea jadi kimchi kan gitu. Ya. Terus di luar konteks 8 kota ini gitu, misalnya di luar konteks 8 kota ini, tauco itu juga ada di tempat lain kan. Di Jepang adanya miso gitu. Yang adalah sebenarnya itu fermentasi kacang kedelai juga kan. Ya. Jadi sebenarnya setiap daerah punya caranya sendiri untuk memfermentasi bahan makanan yang mereka miliki. Itu kenapa Parti Gastronomi mengambil tema Delicious Road untuk 8 kota ini, karena kita yakin bahwa setiap daerah itu pasti punya cara untuk mengawetkan makanan. Cuman masalahnya diceritakan nggak gitu, atau ada yang ngulas apa enggak gitu. Nah, atau malah mungkin nggak dilestarikan lagi takutnya kan. Ya. Sorry. Ya, lanjut Zak. Sorry Mas Asra, kalau gue yang jadi bikin menarik untuk diteliti lebih jauh adalah justru bukan apa perbedaannya, tapi kenapa banyak persamaannya gitu. Kayak dari kedelai difermentasi di Indonesia tauco, di Jepang miso, di Korea tuh ada lagi yang soybean fermented itu, lupa namanya apa. Nah, kok bisa ya daerahnya jauh-jauh tapi mirip-mirip gitu. Ya. Itu seru sih kalau ditelusuri lagi. Iya. Enggak, tadi alasan gue juga nanya itu kenapa, karena gue baru selesai nonton ini nih, Ugly Delicious. Udah nonton belum? Gue inget. Iya, gue jadi juga film itu. Jadi kan di salah satu episode atau 1 atau 2 itu mereka si David Chang membahas tentang wonton, kesamaan wonton dengan pasta gitu, dengan pertempuran Italia dengan Asia gitu. Dan dia juga bilang ini sebenarnya ini sama-sama aja ketika dia datang ke India ya. Ke Meksiko tuh sebenarnya dipengaruhi oleh budayaan dari Lebanon gitu. Jadi malah kenapa gue tanya-tanya ke lo Seto, dan dijawab juga sama Reza, soal yang menarik adalah mencari persamaannya gitu ya. Kenapa ada banyak persamaan itu gitu. Iya. Ya sama seperti terasi gitu. Terasi juga kita shrimp paste itu kita bisa temuin dari Malaysia, Vietnam, Thailand gitu, sampai India juga ada gitu. Fermentasi dari udang itu yang menjadi pasta itu ada di banyak tempat sebetulnya, cuma namanya aja beda-beda. Ya, betul. Siap. Mungkin tadi kita mau jawab pertanyaan, tadi ada yang nanya nih tadi awal-awal di tengah-tengah kita ngobrol tentang fermentasi, dia nanya berbahaya nggak sih fermentasi itu ke kita sebenarnya? Berbahaya nggak? Ya kalau secara ilmu pengetahuan sekarang justru kita mengkonsumsi makanan fermentasi ini baik untuk pencernaan kan. Masalahnya tapi kita harus tahu dulu makanan mana yang baik gitu. Ya selama makanan fermentasi itu nggak busuk gitu ya, gitu, ya harusnya dia baik untuk pencernaan sih, untuk kesehatan.
Kalau boleh nambahin, Ya, lanjut ya. sebenarnya makanan fermentasinya itu sehat dan sangat sehat sebenarnya gitu ya. Tapi pertanyaannya bagaimana mengolahnya sih? Karena mengolah fermentasi ini kayak ngenalin rasanya agak gampang-gampang sulit gitu. Dan cenderung belum tentu semua orang bisa gitu. Makanya sama kayak ngenalin oncom gitu ya. Nggak mungkin anak balita gitu langsung dikasih makan oncom langsung suka gitu ya. Jadi perlu step by step gitu. Dan kalau ngomongin fermentasi itu ngomongin food waste, ngomongin food safety, dua komponen itu sih kalau dari perspektif gue gitu ya, yang sangat erat gitu sama makanan fermentasi. Ya, dan mungkin buat gue namanya juga mungkin buat yang punya diabetes jangan terlalu banyak makan tape ya. Kalau manis ya. Iya, karena kadar gulanya kan sebenarnya. Ya sebenarnya gulanya muncul dari tape ketannya sendiri sih. Karena bikin mecah karbohidrat. Iya, pemecah karbohidrat. Nah, kalau ada yang mau ngobrol, berdiskusi boleh lo tulis di kolom chat. Silakan. Nah sambil nunggu apa sih yang parti kadastronomi sedang kerjakan sekarang apa nih? Ya, banyak soalnya. ini kita menjaring ini ya atensi teman-teman. Ini commercial break. Gak apa-apa. Kalau 2022 sih kita fokusnya, jadi kita lagi bikin nih Mas Asra. Kalau misalnya teman-teman kios Ojo Kios juga mau kolaborasi, hayu banget kita mah. Jadi kita bikin satu umbrella besar di tahun 2022 namanya Akademi Party Indonesia. Jadi partinya itu singkatan Pangan Lestari. Jadi di bawah Akademi itu kita bikin ada 3 output besar. Itu yang pertama Kelop Belajar Pangan Lestari. Kelapa itu bentuknya kayak bootcamp gitu. Ada 2 batch tahun ini insya Allah. Terus udah gitu ada Bandung Gastrofest. Itu gastronomi festival yang kita coba kemas in conjunction sama Ubud Food Festival. Terus ada Taste of Preanger. Taste of Preanger sebenarnya bentukan 2.0 dari Preanger yang kita bikin di 2019. Awal 2019. Inginnya sih mengenalkan lebih jauh kepada orang-orang karena it's an homage untuk tempat kita lahir sih, Jawa Barat gitu. Kita pengen kenalin kuliner atau apapun yang berada di antaranya dari Jawa Barat ke masyarakat yang lebih luas. Nanti kalau kita pandemi udah beres, kita main ke Lebak Bulus. Amin. Ambil masakin teman-teman kios Ojo Kios. Wah, boleh banget itu. Jadi sebenarnya kita juga punya ini kan acara yang tercipta gara-gara pandemi, yaitu masak chaos dari rumah. Jadi kita minta teman-teman yang sebenarnya bukan chef sebenarnya. Kita milihnya bukan chef tapi memang punya kesenangan untuk masak gitu. Dan yang beberapa dari mereka malah lahirnya gara-gara pandemi. Contohnya seperti Eddie Kemot, drummer wrestlingnya itu jadi jago masak sekarang gara-gara pandemi. Kemarin gue lihat postingan istrinya bilang gini, wah sotonya Kemot nih makin enak nih gitu. Soto, wah gila. Maksudnya buat soto susah kan sebenarnya kan. Nggak harus belajar dulu gitu. Jadi kita punya masak chaos dari rumah dan kepingin banget tuh sebenarnya kalau pandemi udah selesai itu dibuat di kios. Wah, seru. Jadi semoga masak chaos pakai saus di kios gitu. Wah. Iya.
Jadi semoga bisa ya nanti Amin, amin. teman-teman dari Parti Gastronomi untuk bertandang dan live Bertandang. cooking. Let's go. Siap. Ada lagi teman-teman yang tadi yang dengerin mungkin mau komentar atau tanya tentang fermentasi atau tentang Parti Gastronomi sendiri juga boleh. Silakan. Tapi lo berdua udah pernah ke kios Ujak Kios belum sih? Belum, Gua Mas. pernah. Aku anak Depok, Gue Mas. karena rumah kan di ini, rumah di Bintaro. Jadi kalau ke Oh, lo nggak di kantor, Bintaro. gue beberapa kali lewatin kios-kios. Oke. Aku Iya, di anak Bintaro. Depok soalnya Dan kalau ke Jakarta. pernah beli apa ya? Gue lupa ya. Beli buku kali. Ada buku yang gue, maksudnya buku apa ya? Gue lupa pernah beli di situ. Apa gue pesan terus agak lupa ya. Rada lama. Iya. Kebanyakan beli Oke. buku kalau Eja emang. Oh, kayaknya pas Kami, Pak. pertama kali pindah ke Bintaro karena wah ternyata deket. Iya. Itu juga pertama kali pindah ke sini kayak dia Lebak Bulus, ada yang mau dateng nggak ya? Ternyata malah jadi banyak yang datang karena banyak teman-teman yang ternyata tinggalnya daerah sekitar sini, gitu. Atau orang yang oh ya ternyata di Lebak Bulus tuh belum ada tempat seperti ini gitu. Kayak kebanyakan orang mungkin tempat seperti itu adanya di selatan, kayak benar-benar selatan di daerah Kemang atau di mana gitu. Iya. Tapi yang daerah pinggiran menuju ini kan sebenarnya Jakarta Selatan cuma 1 kilo tuh udah Depok sebenarnya. Tangsel. Udah Tangsel, yoi. Depok sama Tangsel gitu, udah deket. Jadi ternyata Kayaknya jadi lebih blessing in deket disguise Tangsel. juga. Lebih dekat Tangsel betul. Deket Cuma Ciputat, berapa ratus? kan? Iya, beberapa ratus meter udah Cirende nih sebenarnya. Jadi Tangsel kan Cirende itu. Benar-benar di pinggir. Oke, udah lumayan ngobrol kita 1 jam tadi dari jam 8. Makasih banyak buat Reza, Mas Seto juga dan Thank you. teman-teman Kita yang yang udah makasih. dengerin. Bukunya, oh ya kan kalian sebut bukunya bisa dipesan di mana? Bukunya Bisa. masih DIY, teman-teman. Jadi bisa DM aja di @party_gastronomi. Sistemnya PO. Biasanya sih 3 hari PO. beres terus langsung dikirim. Oke. Sip. Silakan kalau tertarik DM langsung ya ke Parti Gastronomi. Ya, Oke. Semoga oh ya kalian juga sempat kerja bareng dengan Lazy Susan ya kalau nggak salah. Betul. wah, konco itu. Konco ya. Kita juga Konco minggu kental. lalu sempat menghubungi mereka untuk ngobrol tentang fermentasi juga. Jadi kita sedang membuat beberapa tulisan tentang fermentasi juga kayak sekarang ini ngobrol kios dari rumah tentang fermentasi. Nanti minggu depan akan ada lagi dengan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin silakan ditunggu tulisan dan ngobrol-ngobrol break tentang fermentasi di live-nya kios Instagram Kios Ujak Kios. Oke, makasih Seto, Reza sekali lagi. Sama-sama. Kami yang makasih, Mas Ra. Selamat Makasih sembuh. udah diundang, Mas. Sama-sama. Cepat sembuh buat Ipin. Siap. Nanti disampaikan. Oke, Sehat-sehat, makasih. Oke. teman. Ya, Kios. makasih ya. Izin Selamat pamit malam-malam ya. semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Bye. Siap, selamat Bye-bye. malam. Bye-bye.